Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Obrolan Haris. Kali ini kita akan membahas Sunan Gunung Jati. Kisah Sunan Gunung Jati Islamkan 100 prajurit Pajajaran. Coba siapa yang tak kenal dengan Sunan Gunung Jati? Ia adalah salah satu anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Sayyid Abdullah Umadatuddin dan Nyai Roro Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sayyid Al-Kamil sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana atau Arya Lumajang, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Ia menikahi seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari, putri Ki Gede Tepasana Lumajang, yang menurunkan Sultan-Sultan Cirebon. Dari pernikahan itu, Sayyid Al-Kamil mendapat sebutan Syarif Hidayatullah. Saat menjadi Tumenggung inilah Sunan Gunung Jati membujuk kakeknya Jayadewata atau Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Namun sayangnya, rayuan dia tak membawa hasil. Pada tanggal 2 April tahun 1482 Masehi, Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakwan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Setelah Cirebon memisahkan diri, Prabu Siliwangi sering melihat cahaya yang sangat terang di arah timur laut. Dalam buku Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, terjemahan Aman N. Wahyu, disebutkan kalau Prabu Siliwangi terganggu dengan cahaya terang dari timur itu. Di sisi lain, Ki Kuwu Carbon tak lagi mau membayar pajak terasi ke Pajajaran. Tersiar kabar, Ki Kuwu telah tunduk kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga terhentinya pembayaran pajak itu. Artinya, Ki Kuwu Carbon telah membangkang kepada pemerintah Pajajaran. Munculnya cahaya dari timur plus pembangkangan Ki Kuwu Carbon benar-benar mengganggu pikiran Prabu Siliwangi. Oleh karenanya, sang penguasa Pajajaran ini memerintahkan anak buahnya untuk mengecek sumber cahaya terang terlebih dulu. Sang patih bernama Patih Lembu Sasrah dan 100 pasukannya berangkat untuk memeriksa cahaya itu. Patih Lembu Sasrah tiba di Cirebon pada tengah malam, dan ternyata cahaya itu datang dari arah Gunung Jati. Sang patih Pajajaran dan 100 prajuritnya melanjutkan perjalanannya, dan telah tiba di Gunung Patuhunan. Ke-100 prajuritnya yakin bahwa cahaya yang terlihat itu adalah cahayanya Bathara Luhung. Setibanya di Gunung Sembung, Patih Lembu Sasrah dan pasukannya langsung menyerbu. Tetapi anehnya, senjata menjadi tidak berfungsi lagi, tombak dan rincong menjadi hancur lebur. Ki Patih lalu memerintahkan pasukannya untuk mengamuk dan menghancurkan musuh. Akan tetapi, ternyata popor dan bedil semuanya tidak berbunyi. Pasukan Pajajaran mencoba mendaki Gunung Kentaki. Akan tetapi, para prajurit itu kemudian menjadi tidak dapat bergerak. Mereka hanya terpaku di tempatnya. Keesokan harinya, Syarif Hidayatullah turun bersama Patih Keling
dan menjumpai pasukan Pajajaran yang telah lumpuh menjerit-jerit mohon ampun. Mereka memohon untuk dibiarkan hidup dan dipulihkan dari kelumpuhannya. Syarif Hidayatullah menasihati pasukan itu sambil berkata, "Ada obat yang mujarab bernama 2 kalimah syahadat. Terimalah ini." Pasukan itu menerima wejangan 2 kalimah syahadat dan mereka pun pulih kembali dan masuk agama Islam. Alhasil, sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 100 orang ini tidak mau pulang kembali ke negaranya. Mereka memutuskan untuk tinggal dan berbakti kepada Syarif Hidayatullah dan melupakan rajanya. Dengan demikian, pengikut Syekh Maulana sekarang menjadi 400 orang banyaknya. 100 orang dari Keling, 100 orang dari Cangkuang, 100 orang dari Kawu Carbon, dan 100 lagi dari pasukan Pajajaran. Semuanya menjadi pengikutnya di Gunung Jati. Demikianlah teman-teman kisah Sunan Gunung Jati mengislamkan 100 prajurit Pajajaran yang ingin menyerangkan. Kita akan bertemu di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.